Halo, perkenalkan nama saya William Junior Herli. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah clinical case tentang Ibu Mary. Nah, jadi sedikit membahas tentang kasus ini. Ibu Mary adalah seorang ibu dari 4 orang anak, di mana ia sudah berusia 38 tahun. Jadi selama 2 bulan terakhir, ia mengalami depresi berat. Apa yang sebenarnya menyebabkan depresi berat itu terjadi? Nah, depresi berat itu terjadi karena yang pertama, dia dipecat dari pekerjaannya. Yang kedua adalah dia merasa bersalah karena sudah dipecat. Kenapa dia merasa bersalah? Jadi sebenarnya awal mula dari kasus ini adalah sebelumnya Ibu Mary ini tidak bekerja, jadi hanya mengurus rumah tangganya. Namun demi menambah penghasilan untuk menafkahi keluarganya, karena penghasilan dari suaminya yang hanya bekerja sebagai guru di sekolah tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, untuk mencukupi maka dia harus bekerja. Nah, setelah dipecat ia merasa bersalah karena ia menganggap bahwa ia dipecat karena ia tidak kompeten dalam pekerjaannya. Nah, jadi hal itulah yang membuat Ibu Mary ini depresi berat selama 2 bulan terakhir. Nah, dari kasus ini saya akan membahas atau sedikit menganalisa kenapa bisa muncul depresi dalam Ibu Mary ini. Nah, saya akan menggunakan sebuah teori yang bernama hopelessness theory. Nah, apa sih itu hopelessness theory? Jadi, ini adalah sebuah teori untuk melihat atau sebuah teori yang dipakai untuk memandang dari mana gejala depresi itu muncul atau etiologinya itu dari mana. Nah, jadi dalam hopelessness theory ini ada beberapa faktor yang menyebabkan gejala depresi tersebut muncul. Jadi yang pertama adalah negative life event atau semacam peristiwa-peristiwa negatif atau peristiwa buruk di dalam hidup seseorang. Yang kedua adalah ketika seorang individu itu mempunyai negative life event, maka seorang individu tersebut akan mengatribusikan negatif event tersebut dengan apa yang dia miliki sekarang maupun ke depannya. Nah, lanjut. Selain itu juga ada faktor-faktor kognitif lain, contohnya seperti self-esteem atau harga diri. Yang selanjutnya, ketika seseorang memiliki negatif life event, terus dia sudah mengatribusikannya, dan dia juga ada faktor kognitif pendukungnya, nah, situlah akan muncul yang namanya hopelessness atau keputusasaan. Nah, ketika keputusasaan itu muncul dan berlangsung atau berkepanjangan, muncullah gejala-gejala depresi yang akan merujuk pada depresi ketika gejala tersebut tidak ditangani dengan cepat dan berlangsung cukup lama. Nah, jadi dari teori ini, mari kita coba lihat, kita hubungkan dengan kasus Ibu Mary sebelumnya. Nah, jadi dengan kasus Ibu Mary ini dapat dilihat menggunakan teori ini adalah negative life event yang dimiliki oleh Ibu Mary ini adalah dia dipecat dari pekerjaannya. Nah, terus ketika ia dipecat, ia mengatribusikan bahwa ia dipecat karena ketidakkompetennya. Jadi dia beranggap bahwa ini dipecat gara-gara saya nggak kompeten nih, pasti kayak ke depannya kalau saya apply job lagi nggak akan keterima. Nah, hal itulah yang diatribusikannya dari negative event yang dia dipecat itu tadi. Selanjutnya ada faktor kognitif pendukungnya, itu harga diri dari Ibu Mary terhadap keluarganya. Nah, jadi ketika ia dipecat, ya harga dirinya mungkin di depan keluarganya turun karena ia merasa malu dan bersalah. Nah, selanjutnya muncullah gejala-gejala depresi, itu dimana jelaskan di kasusnya dia nafsu makan yang berkurang, terus tidak ada kehilangan interest terhadap aktivitas-aktivitas yang dulunya ia senang lakukan atau mungkin hobi-hobinya. Nah, gejala itu tidak cepat ditangani dengan baik, namun akhirnya sang suami dari Ibu Mary ini berhasil membujuk Ibu Mary ini untuk pergi ke psikolog atau psikolog profesional untuk mendapatkan treatment yang secara profesional agar dapat membantu depresi ini turun. Oke, jadi kira-kira analisa dengan menggunakan teori hopelessness cukup sampai di sini. Terima kasih.